Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Kali ini kita ada di episode 4. Kita akan bahas sesuatu yang keren. Simpel sih, tapi maknanya sedalam samudra. Sering didengar, tapi jarang orang tahu maksudnya. Judulnya Demi Waktu atau Demi Masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Itu bukan lagu ya, itu potongan ayat dari surat Al-Asr. Saya yakin teman-teman sudah tahu semuanya. Wal asri, innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya yakin teman-teman lebih hafal, lebih fasih, lebih merdu. Tapi yang kita bahas bukan itunya. Karena kalau itunya doang, anak kecil juga bisa ya kan? Yang kita bahas adalah maknanya. Karena makna Al-Quran itu, makna ayat-ayat Al-Quran itu, satu ayat aja mau digali sedalam apapun juga gak bakal sampai. Ibarat 7 samudra sebagai tintanya, batang pohon besar sebagai penanya, mau ditulis ilmunya Allah sebanyak apapun, mau samudranya habis sekalipun diganti dengan samudra yang baru, tetap gak bisa menandingi Al-Qurannya, ya kan? Nah, kita tahu nggak arti dari ayat tersebut? Oh, tahu. Tinggal dibaca aja artinya. Ya, nggak gitu juga. Maksudnya, paham nggak arti dari ayat tersebut? Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Kita belajar sekarang. Tapi kalau nggak mau paham, waduh itu bahaya, itu beda lagi kan. Jangan sampai kita seperti yang di episode 1, mahjuro. Kalau belum dengar, silahkan didengar dulu episode 1-nya. Kita nggak bisa bilang, oh udah ada yang mikirin. Nggak bisa gitu. Yang dipertanggungjawabkan tuh kita. Iya, orang lain udah mikirin, kenapa kita ikut-ikutan aja? Kita nggak mikir sendiri lah, itu kan berarti kita tidak mempergunakan akal kita. Kita nggak bisa memindahkan isi kepala orang ke isi kepala kita, nggak bisa. Mulutnya orang ke mulut kita, nggak bisa. Kalau kita nggak pernah pelajari sendiri, ya hitungannya 0. Tahu kenapa kita sulit paham? Karena kita seperti yang di episode 2 itu, kita malas berpikir. Kalau belum dengar episode 2, silahkan didengar dulu. Kenapa kita malas berpikir? Karena kita seperti yang di episode 3, kita nggak tahu Tuhan itu apa. Silahkan didengar episode 3 dulu kalau belum. Kita nggak tahu hak-hak Tuhan pada kita nggak tahu. Kita cuma taunya, oh saya udah nyembah Allah, udah selesai. Nggak gitu juga. Apa-apa yang diperintahkan Allah, kita juga harus melakukannya. Termasuk memikirkan ayat-ayat Allah itu wajib. Nah, sebelum ke intinya, sebelum kita bahas suratnya, surat Al-Asr, saya harus jelaskan dulu perbedaan antara ibadah sunnah dan ibadah wajib. Seperti yang dijelaskan di Fatih Al-Bari, yang bunyinya seperti ini. Siapa yang tersibukkan dengan yang wajib daripada yang sunnah, maka dialah orang-orang yang patut diberi uzur atau diberi kepentingan. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang-orang yang benar-benar tertipu. Silahkan dicek, ada yang seperti itu. Nah sayangnya, pemikiran kita itu terjebak kalau wajib itu apa? Wajib itu cuma sholat, zakat, puasa Ramadan. Padahal ribuan ayat di Al-Quran itu hitungannya wajib. Sayangnya kok ini jarang dibahas. Melihat langit, memikirkan kebesaran Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya mencegah kemungkaran, berdakwah, menjaga alam, itu tergolong wajib. Belum lagi kalau ada surat yang bunyinya kul. Kul kan artinya katakanlah. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu kul yang macam-macam dalam Al-Quran itu kan katakanlah. Berarti itu kan wajib, kita disuruh mengatakan. Nah kalau ayat dalam Al-Quran ada 6 ribuan, bayangkan ada berapa kewajiban. Ibadah itu sebenarnya ada berapa ribu. Kalau tahajud, puasa sunnah, sholat duha, itu sunnah. Nah, seperti tadi, barang siapa tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka ialah orang yang tertipu. Sebagai bukti, di surat 17, surat Al-Isra, di ayat 111, itu ada yang bunyinya seperti ini. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Oke ya, catat poinnya, ibadah tambahan. Tambahan itu apa? Tambahan itu ya kalau wajibnya udah dilaksanakan, baru ditambahin. Jangan sampai yang wajib dilalaikan,
tapi ibadah tambahannya kenceng, percuma. Tapi bukan berarti saya bilang tahajud itu nggak usah, bukan gitu. Tahajud baik, kalau yang wajib sudah dilakukan. Sekarang kita ibaratkan seperti bangunan atau rumah. Dalam bangunan atau rumah, yang paling penting itu apanya dulu? Ada pilar, ada fondasi. Fondasi itu yang menancap di tanah, kalau pilar itu yang menyangga. Lah fondasi itu ibarat rukun iman. Iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman pada Al-Quran, dan lain-lain. Kalau pilar, kita ibaratkan seperti rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, itu yang paling penting. Kemudian bangunan intinya, bangunan utamanya adalah seperti ribuan ayat dalam Al-Quran tadi yang tergolong wajib. Yang tadi saya bilang, melihat langit, mempelajari kebenaran, itu termasuk bangunan inti. Itu wajib. Bangunan inti seperti tembok, jendela, lantai, pintu, itu inti. Nah, baru ibadah sunnah itu fungsinya sebagai penambah. Ya kan, tadi ibadah tambahan atau penghias. Ibarat lampu hias, kasur yang empuk, sofa, itu ibadah sunnah seperti itu. Lah, kalau kita sinkronkan ke yang tadi kita bahas, barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah, sehingga dia lalai dengan yang wajib, dia adalah orang-orang yang tertipu. Tertipu itu seperti apa? Kita bangga dengan kasur yang empuk, tapi rumahnya nggak ada lantainya, nggak ada temboknya. Kita bangga dengan lampu hias yang berkilau, tapi rumahnya nggak ada pintunya. Berarti seperti apa? Kita bangga dengan yang sunnah-sunnah itu tadi, tapi kita lalai dengan ribuan kewajiban di Al-Quran yang banyak gitu. Ada lagi contoh yang lebih simpel deh. Ibadah wajib itu seperti baju kita. Dan ibadah sunnah itu seperti aksesorisnya. Aksesoris itu misalnya dasi atau kancing, itu kan aksesoris. Nah, ibadah wajib yang bukan cuma sholat, zakat, puasa, bukan cuma itu. Ada ribuan ayat dalam Al-Quran yang terhitung wajib. Seperti tadi melihat langit, mempelajari kebenaran, mencari ilmu, itu kan wajib. Itu seperti baju kita. Lah, kemudian baju kita dihias dengan ibadah sunnah tadi. Ada dasinya misalnya, ada kancingnya. Nah, sekarang kita bangga dengan yang sunnah, tapi kita nggak melakukan yang wajib. Kita pakai dasi tapi nggak pakai baju. Lucu kan? Berarti kita sudah egois, cuman ibadah hanya untuk diri kita sendiri. Padahal tadi, keduanya harus sinkron. Ke Allahnya kita beribadah, ke sesama manusia kita beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Sekarang kita bahas ayatnya. Surat 103, surat Al-Asr. Wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihati, dan yang mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling menasehati kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati untuk kesabaran. Pendek, cuma 3 ayat. Ini termasuk ayat yang paling pendek dalam Al-Quran, tapi maknanya sedalam samudra. Sekarang kita pecah satu-satu. Wal asri, demi waktu, berarti dari kita lahir sampai kita mati, demi kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali illallazina amanu, kecuali yang beriman. Sekarang kita bahas loh, beriman itu apa? Beriman itu kita meyakini kalau Allah itu Tuhan kita, dan kita melaksanakan perintah Allah. Itu beriman. Bukan kita cuma percaya, tapi kita nggak ngapa-ngapain, itu belum beriman. Wa amilus solihati, dan yang mengerjakan amal soleh. Sekarang kalian cek. Banyak sekali di Al-Quran, di ayat manapun, iman selalu digandengkan dengan amal soleh. Barang siapa beriman dan beramal soleh, barang siapa beriman dan selalu digandeng. Kenapa digandeng? Karena iman dan amal soleh nggak bisa dipisah. Jadi kita nggak bisa cuma beriman, tapi nggak beramal soleh. Amal soleh itu melakukan kebaikan. Beriman itu dilakukan dengan hati. Hablum minallah, berarti hubungan kita dengan Allah. Yang bisa selaras hanya dengan amal soleh. Berarti hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Jadi kita nggak bisa beriman doang, tapi tanpa beramal soleh, tanpa melakukan kebaikan nggak bisa. Dan kita nggak bisa beramal soleh doang, tapi kita nggak beriman. Kita nggak bisa seperti itu. Keduanya seperti sepasang mata. Kalau kita tutup salah satu, iman atau amal solehnya kita tutup, berarti kita bermata satu. Ya, kalian tahu sendiri apa makna bermata satu. Tahu kan siapa mata satu? Amal soleh juga, atau melakukan kebaikan, jangan kita memperpendek maknanya. Jangan cuman, oh saya sudah beramal soleh. Contohnya apa? Udah nyumbang ke pengemis misalnya. Ya itu termasuk amal soleh, cuman nggak sesepele itu. Amal soleh itu kan hubungan antara manusia dengan manusia, hablum minanas.
Berarti kita harus berbuat baik kepada semua manusia. Kita mendengarkan orang lain, kita memberi solusi orang lain. Kalau posisi kita orang yang berada atau orang yang mampu, kita beri pekerjaan ke orang lain. Itu amal soleh. Jadi amal soleh nggak sesimpel nyumbang duit ke masjid, nggak sesimpel itu. Nah, setelah kita sudah beriman dan beramal soleh, dilanjutkan dengan watawasau bil haqqi, serta menasehati kebenaran. Nah, menasehati kebenaran itu yang kayak gimana? Otomatis kalau kita mau menasehati orang lain tentang kebenaran itu seperti apa, kita harus belajar dulu dong. Kita harus meluruskan suatu kejadian dengan Al-Quran, ukurannya Al-Quran ya. Nah, kalau ini benar, baru kita bisa menasehati kebenaran. Loh, berarti makna menasehati kebenaran ini sebenarnya dalam banget. Tidak membiarkan kezoliman. Jangan sampai ada kezoliman, kita diam aja. Berarti kita belum menasehati kebenaran. Nah, terus dilanjutkan dengan watawasau bisober, yaitu menasehati manusia untuk bersabar. Bersabar pada apa? Ya bersabar pada tali Allah ini tadi. Ini berat. Sayangnya sabar sudah disempitkan artinya. Saya yakin di kepala kalian sabar itu artinya udah diem, nerima, nggak ngapa-ngapain. Loh itu bukan sabar, itu namanya pasrah. Kalau sabar itu artinya kita bersungguh-sungguh, kita tekun, kreatif, dan selalu istiqomah di jalan Allah. Itu namanya sabar. Karena jalan ke Allah cuma itu, nggak ada jalan lain. Nah, kita simpulkan ya, berarti ada 4 poin. Beriman, beramal soleh, menasehati kebenaran, dan menasehati kesabaran. Kalau kita tidak melakukan keempat poin ini, maka demi waktu kita itu rugi. Asik banget nih ayat emang nih, iya kan? Tahajudnya kenceng, sholat duhanya kenceng, puasa sunnahnya setiap minggu, lancar. Tapi nggak pernah menasehati kebenaran, nggak pernah mencari kebenaran, nggak pernah sabar, nggak pernah menasehati orang lain untuk sabar di jalan Allah. Rugi. Mari kita pelajari Al-Quran kita. Jangan sampai kita malas hanya mengandalkan katanya orang, tapi kita nggak pernah berpikir sendiri. Semoga Allah memantapkan hati kita untuk menuju jalan Allah dengan benar. Semoga di sisa umur kita ini kita bisa berbuat lebih banyak untuk Allah dan untuk sesama manusia. Bila ada salahnya mohon dibenarkan. Semangat, salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.